Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi stay channelnya Imajinasi Ma'ruf. Oke guys, di depan saya ini lagi ada cupang. Karena kemarin ada yang nanya, jangan bahas kutu air terus, bahas cupang. Sebenarnya bukan apa-apa, saya nggak punya ilmunya sih kalau di percupangan. Nah, kebetulan ikan yang di depan saya ini sedang saya kasih makan kutu air. Jadi lihat guys, sampai kutu airnya itu nggak kemakan ya. Saking kenyangnya tuh, saking cupangnya itu kekenyangan sampai kutu airnya itu berang-berang bebas di mana-mana. Nah, kebetulan yang di depan saya ini adalah ikan cupang blue rim yang masih burayak ya. Usianya itu berarti sekarang OTW 2 bulan lah. Gitu. Sebenarnya mau membahas cupang saya nggak punya ilmunya, bener-bener nggak punya ilmunya ya. Tapi kalau membahas kutu air, saya seneng gitu. Karena kebetulan belakangan ini saya lagi fokus untuk bahas kutu air. Oke guys, nah sekarang kan udah hari Minggu ya. Gimana? Kalian udah ada yang praktek kultur kutu airnya atau belum? Mudah-mudahan sih udah ya, udah ada yang mencoba dan mudah-mudahan juga udah ada yang berhasil. Karena saya baca-baca di kolom komentar ada tuh yang ngasih testimoni kalau ternyata dia setelah nonton channel ini tentang kutu air ternyata dia berhasil gitu dengan modal 30.000. Nanti saya cari-cari deh. Oh iya, di komentarnya seperti ini. Nah, sebenarnya dengar teman-teman sudah bisa untuk mengkultur kutu air, senang banget sih. Karena memang sebenarnya mudah untuk mengkultur kutu air. Cuman memang kalau kita belum punya ilmunya, kemungkinan akan sulit. Tapi kalau sudah, insya Allah akan mudah untuk mengkultur kutu air. Dan seperti biasa, konten hari ini apa ya? Kayaknya lebih enaknya kalau saya tuh janji di awal-awal saya pengen bikin konten kutu air yang bisa jadi uang. Nah, kemungkinan hari ini akan saya prioritaskan untuk bagaimana mengkonvert kutu air menjadi rupiah. Mungkin itu yang akan kita jadikan channel hari ini, sama strategi pemasaran seperti apa yang akan saya gunakan untuk memasarkan kutu air. Kalau misalnya sempat juga baca di kolom komentar ada yang tanya, kutu airnya itu udah banyak tapi dia bingung cara jualinnya. Nah, mungkin video ini akan sangat membantu buat kalian yang mau menjual kutu air kalian. Mohon simak video ini lebih lanjut dan jangan di skip karena poin-poinnya nanti akan terlewatkan begitu saja. Dan oh ya, bantu juga channel ini supaya terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe. Oke, sekian dari kok sekian. Langsung aja kita mulai pembahasan kutu air. Judulnya apa ya? Menjadikan mengubah kutu air menjadi rupiah. Mungkin itu akan yang saya gunakan judul untuk tema video hari ini. Oke guys, nah yang pertama kita akan bahas kutu airnya dulu ya. Yang jelas, kalau kalian sudah punya kutu air dan kutu airnya sudah banyak, nah pastikan kita butuh langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita coba pasarkan kutu airnya. Dan ini adalah salah satu contoh kutu air yang ada di wadah box di wadah baskom ya. Nah, ini kalau misalnya kita jual, saya juga belum tahu nih. Ini kalau dijual bisa laku berapa? Tapi yang jelas bisa berpuluh-puluh ribu rupiah kayaknya nih. Karena hitungannya kan, kalau saya hitungannya itu per bungkus. Satu bungkusnya itu saya hargai 5.000. Dan nggak tahu juga bisa jadi berapa ribu yang bisa kita dapatkan. Kalau di sini agak sedikit ya kutu airnya ya. Oke, ini kita tutup. Kita lihat lagi yang ini
Di bagian sana sepi, tapi di bagian sininya rame kutu airnya. Lagi ngerumutin apa ini? Oke dah, kita tutup. Pertama yang harus kita persiapkan untuk menjual kutu air adalah spanduk. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan spanduk. Contoh, kalau di sini kan saya jual kasih nama Garasi Ikan Hias ya. Nama tokonya Garasi Ikan Hias. Dan kita juga perlu pasang beberapa petunjuk atau spanduk yang menegaskan ke orang-orang kalau kita tuh jual kutu air. Spanduknya itu seperti ini. Oke, kebetulan ini saya taruh di pinggir jalan. Sebenarnya video ini udah pernah saya buat, tapi malam-malam ya. Nah, ini dia guys. Jadi di situ tuh ada jalan, di situ juga jalan. Nah ini saya taruh di sini. Jadi memberikan informasi ke orang-orang yang lewat kalau saya itu jualan kutu air sama cacing sutra. Ya, kutu air, jual ikan hias, kutu air, cacing sutra dan tawar. Kita kasih penunjuk arahnya itu di sini. Tuh, gatel nggak ini ya? Ya, kita kasih penunjuk arah. Dan dia depan belakang ya, depan belakang kita kasih tulisan juga tuh. Dan itu tadi langkah kedua yang harus kalian siapkan. Yang pertama tadi kan kutu airnya, kalian sudah memiliki kutu airnya. Langkah kedua adalah kalian bikin spanduk kayak gitu yang ada di belakang saya itu ya. Saya naruhnya di pinggir jalan, lalu lintas orang lewat, dan jarak itu kalau dari sana ke tempat saya sekitar 50 meter mungkin ya masuknya itu. Tapi itu manjur banget ya, karena waktu kutu air saya masih pas-pasan gitu, masih terbatas, orang itu berapa kali ya orang datang ke sini nyanyi kutu air. Karena waktu itu masih sedikit, jadi langsung habis. Dibeli beberapa orang aja langsung habis. Nah, itu tadi fungsi dari spanduk yang ada di pinggir jalan itu sangat bermanfaat sekali buat kalian memasarkan kutu air kalian. Selanjutnya yang ketiga adalah kalian harus menggunakan sosial media yang kalian punya. Nah, di sini saya menggunakan yang pertama adalah Facebook. Jadi di Facebook ini saya menggunakan layanan ini untuk promosi ya. Jadi saya buat dulu postdiknya, gambarnya seperti ini. Terus saya tawarkan di grup-grup. Nah, untuk di grup-grupnya ini pastikan yang terjangkau sama lingkungan Anda. Contoh misalnya karena saya berada di Kecamatan Jati Sampurna, jadi yang saya incar adalah orang-orang penghobi ikan cupang atau ikan hias lainnya yang mereka membutuhkan kutu air di wilayah Kecamatan Jati Sampurna dan sekitarnya lah. Nah, itu kita masukin di grup-grup, terus kita bom sama promosi kita ya, tulisan-tulisan. Nanti kalau udah kita tunggu aja. Insya Allah sih, sama nanti diarahkan ke WhatsApp. Nanti masuk ke WhatsApp. Nah, di WhatsApp itu kita kumpulin dan kita masukkan ke list broadcast. Udah, setiap kita mau jualan kita broadcast aja. Ready kutir, siap kirim hari ini. Nah, biasanya itu ada yang saya mau berapa bungkus. Nanti kita antar. Jadi kita sistemnya itu diantar ya. Karena itu akan sangat membantu sekali buat teman-teman yang katakanlah offline-nya itu masih sepi, tapi di online-nya juga rame. Bahkan saya sempat online-nya rame banget nih, sampai yang offline-nya datang itu nggak kebagian. Nah, itu juga saya sempat pernah dilema kayak gitu juga. Wah, mentingin yang online, tapi yang datang ke sini yang effortnya besar, datang ke sini malah nggak kedapatan kutir karena kehabisan, itu juga pernah. Jadi untuk mengakali, biasanya untuk saya mengakalinya itu untuk order kutu air yang lewat online itu biasanya dari pokoknya sampai siang ke sore ke malam udah close order, karena biasanya ada orang datang sini tuh sore malam dia dapetan sisa-sisanya doang. Nah, itu kasihan juga ketika dia nggak dapat kutu air. Oke, dari 3 hal tadi mudah-mudahan kalian bisa dapatkan informasinya ya terkait bagaimana pemasaran kutu air yang kalian punya. Yang pasti kalian adalah harus memiliki kutu air dulu sebanyak mungkin yang kalian bisa miliki kutu airnya. Untuk media
ya kalian harus berusaha memiliki media sebanyak mungkin juga, karena kan dengan media-media yang banyak ini. Oke, mungkin saya akan tunjukkan beberapa koleksi lagi, beberapa media kutu air yang saya punya untuk memenuhi kebutuhan kutu air di wilayah saya ya. Mungkin di wilayah lain kalian berbeda, mungkin bisa lebih banyak atau mungkin sedikit, saya juga nggak tahu. Pertama, ini tutup dulu deh, saya nggak mau ada nyamuk. Oke, yang pertama ini wadah yang ini yang jadi wadah primernya ya, karena setiap ada orang yang beli pasti saya serokin dari sini dulu. Nanti kalau ini udah habis, biasanya saya baru lari ke belakang-belakang atau kemana yang tempat saya naruh kutu air. Jadi di sini di depan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ini isinya jentik nyamuk. Ada 7 box yang ada di garasi ikan hias. Selanjutnya, oke guys, nah selanjutnya saya punya wadah di tempat lain ya. Ini ada, kita lihat dulu kutu airnya. Oh, ini kutu air pada lari kemana nih? Saya sih, oh masih ada tuh. Nah, buat teman-teman saya sih nggak merekomendasikan kalian kultur menggunakan cat kayak gini ya, karena kutu air itu biasa ada di bawah gitu, jadi ketika kita mau nyerok susah. Bagusnya sih pakai wadah yang permukaannya itu lebar atau luas. Jadi di sini ada 1, 2, dan di situ ada berapa ini ya? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi total ada 8 yang ada di wadah ini. Yang ada di tempat ini, dan kutu airnya seperti ini. Jadi kutu air yang di sini tuh saya panen ketika stok yang tadi, yang primer itu habis. Nah, ada 8 di sini. Di sini 8, tadi di situ berapa tadi ya, lupa. 7 mungkin ya. Oke, tadi 7 tambah 8 ada 15. Nah, ini wadah yang ada di belakang rumah. Ini ada 1. Oh, lagi nggak kelihatan. 1, 2, terus nah di belakang ini saya tutupin ya, karena kemarin hujanan terus. Aduh, di sini ada tuh 1, 2, 3, 4. Jadi di sini ada 4 wadah kutu air yang, bentar kita intip kutu air. Wait. Coba kita intip kutu airnya. Waduh. Oke guys, ribet saya buka-bukanya. Pokoknya di sini ada 4. Jadi 6 tambah 15, 21 plus wadah box kulkas ini 21, berarti 22 wadah kutu air yang saya punya. Nah, dengan sejumlah kutu air segitu, apakah sudah mencukupi kebutuhan pasar saya, memenuhi atau belum? Jawaban saya adalah belum. Segini saya belum bisa memenuhi kebutuhan kutu air yang saya miliki. Jadi kebutuhan itu banyak banget, demand-nya itu banyak banget, dan supply saya masih sangat kurang ya untuk kutu air. Nah ini dia kutu airnya. Geremet di pojok-pojok tuh. Ini dia merata sih sebenarnya. Tuh. Kalau saya lebih senang lihat yang kutu air yang ada kecil-kecilnya. Berarti menandakan kalau dia tuh berkembang biak. Coba kita ke bagian sini. Kalau di sini tuh di bawah-bawah tuh. Pada berenang di bawah kutu airnya. Oke, kita tutup. Udah, ginian aja dulu deh.
Oke guys, nah itu tadi adalah eh, wadah yang saya punya untuk kultur air. Berarti total ada 22 wadah eh, yang ada di rumah saya. Nah insya Allah nanti saya akan berusaha untuk memperbanyak lagi wadah-wadah kutu airnya. Karena memang serius kebutuhan saya itu banyak sekali ya untuk kutu air. Karena customer saya juga semakin lama semakin bertambah. Dan ya kekurangan lah, intinya saya itu kekurangan kutu air. Jadi buat teman-teman yang mau menjadikan kutu air sebagai ladang untuk usaha kalian di kala pandemi seperti ini, serius ya, di kala pandemi seperti ini kebutuhan kutu air itu nggak menurun, bahkan menaik, asalkan kalian udah ketemu salahnya. Itu aja sih kuncinya. Bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Dan kita akhiri sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tuk tuk tak tuk tak tuk tum tuk tak tuk tak tuk tum tuk tuk tak tuk